Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terus sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Parsesi Nasution dan dengan NIM 102012530026 dari kelas TI 4910. Baiklah, pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah pengantar teknik industri, saya akan mempresentasikan tentang apa perbedaan dari teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Sebelumnya saya dari kelompok 3 dan saya memiliki dua teman lainnya, yaitu Putra Tulaini dan Nara Ega Pangestu. Namun dikarenakan waktu itu saya ada halangan dalam mengikuti Zoom, dalam mengikuti presentasi, jadinya saya akan mempresentasikan sendiri. Oke, lanjut ke ini topik utamanya. Apa sih perbedaan dari teknik industri, manajemen, dan teknik logistik? Nah, saya akan jelaskan secara singkat ya. Oke, teknik industri itu lebih fokusnya ke optimasi sistem. Nah, dan ruang lingkup teknik industri itu lebih ke merancang dan mengintegrasikan manusia, mesin, serta material agar sistem produksi bekerja menjadi paling efisien atau lebih efisien. Selanjutnya ada itu manajemen. Kalau manajemen ini fokus utamanya ke pengelolaan organisirnya atau organisasinya. Nah, ruang lingkup dari manajemen itu ke seni pemimpinan, seni memimpin, serta mengatur sumber daya, seperti sumber daya manusia, finansial, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaannya atau organisasi. Lanjut ada teknik logistik. Nah, teknik logistik ini fokus utamanya nih, logistik fokus utamanya lebih ke aliran rantai pasok. Nah, ruang lingkupnya itu lebih ke menangani pergerakan barang serta informasi secara teknis mulai dari pemasok hingga ke tangan konsumen. Jadi bisa kita simpulin nih, teknik industri ini lebih ke memperbaiki cara kerja atau sistemnya agar lebih efisien, sedangkan manajemen mengelola orang serta mengorganisir yang di dalamnya. Sedangkan teknik logistik itu lebih ke mengatur aliran barang atau rantai pasok. Itu slide berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Eh, apa sih bedanya? Nah, jadi bedanya itu teknik industri berbeda karena fokus pada perbaikan proses internal. Manajemen berbeda karena fokus pada keputusan dan tujuan perusahaan. Sedangkan teknik logistik berbeda juga karena fokus pada aliran material dan produk. Nih, teknik industri, how the system works. Nah, itu lebih ke kayak apa ya? Fokus pada perbaikan proses internal. Bagaimana suatu itu bekerja. Kalau manajemen nih, what decision should be taken. Apa keputusan yang harus diambil nih? Ambil keputusan serta tujuan perusahaannya. Sedangkan logistik itu how things move. Bagaimana sesuatu itu bekerja atau aliran material produk ini kemana. Lanjut ke nih, contoh ada, misalnya nih ada kasus nih. Perusahaan X adalah produsen kursi kantor di Bandung dengan kapasitas besar 12.000 unit per hari. Namun menghadapi tantangan efisiensi yang kompleks, mulai dari pengelolaan tenaga kerja campuran, tetap dan borongan, masalah kualitas bahan baku yang cacat bisa sampai 3-5%, hingga penumpukan limbah produksi yang memakan ruang dan biaya. Nah, kita bisa lihat nih dengan kasus ini apa sudut pandang dari teknik industri, manajemen, serta teknik logistik. Oke, lanjut ya kita ke sudut pandang dari teknik industri. Oke, secara singkat, teknik industri ini sudut pandang permasalahan utamanya sistem produksi itu muncul akibat variabilitas bahan baku. Nah, yang memicu terjadinya defect. Waste produksi yang menambah biaya non-value added serta ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas akibat penerapan sistem borongan dan sistem itu tadi sistem borongan serta sistem tetap yang bercampur-campur ya.
Selain itu, aliran material yang belum optimal juga menghambat efisiensinya. Nah, jadi ini nih langkah-langkahnya. Menurut sudut pandang teknik industri, yang pertama ada incoming quality control atau IQC. Nah, IQC statistik digunakan untuk mengendalikan cacat bahan baku yang tadi 3-5% agar tidak terbawa ke proses berikutnya. Karena pencegahan lebih efektif daripada reward, ya kan? Lanjut yang kedua itu ada reduksi waste product atau lean perspektif. Nah, ini waste berupa scrap, bisa material, bisa limbah finishing. Nah, ini diklarifikasikan dan distandarisasi penanganannya karena bersifat non-teknik. Dan yang terakhir itu ada perbaikan layout produksi. Nah, produk layout diterapkan untuk volume tinggi dan produk seragam guna memperlancar aliran material dan meningkatkan efisiensinya. Jadi, pada dasarnya teknik industri lebih ke efisiensi ya. Lanjut ke sudut pandang manajemen. Manajemen nih. Nih, menurut sudut pandang manajemen yang pertama, mungkin kita bisa menganalisis strategis produk. Nah, fokus ke pemasaran pada produk premium karena margin lebih tinggi, pasar tumbuh, dan nilai ergonomis meningkat willingness to pay. Selanjutnya ada investasi pengelolaan limbah. Nah, investasi mesin daur ulang untuk menekan biaya limbah, mengurangi risiko lingkungan, serta meningkatkan citra dan juga mendukung keberlanjutan. Selanjutnya itu ada evaluasi sistem tenaga kerja borongan. Nah, sistem borongan mendorong kuantitas dan menurunkan kualitas sehingga dikombinasikan dengan insentif berbasis kualitas untuk menekan defect. Dan yang terakhir ada output manajemen yang diharapkan, meningkatkan portabilitas, reputasi perusahaan, dan keberlanjutan operasional yang jangka lebih panjang. Itu menurut sudut pandang dari manajemen dalam kasus yang tadi. Selanjutnya itu ada terakhir sudut pandang dari teknik logistik dari kasus yang tadi. Yang pertama itu ada mengoptimalisasi distribusi produk. Nah, optimalisasi distribusi produk. Nih, distribusi dioptimalkan dengan route clustering pengiriman berbasis wilayah dan penjadwalan prioritas untuk menekan biaya dan meningkat ketetapan waktu. Yang kedua ada manajemen persediaan bahan baku. Ini kita bisa dengan safety stock bahan baku kritis diterapkan untuk mengantisipasi defect fluktuatif dan mencegah gangguan produksi. Dan yang terakhir itu ada evaluasi lokasi gudang regional. Nah, lokasi gudang dievaluasikan berdasarkan volume permintaan untuk meminimalkan jarak distribusi dan total biaya logistiknya. Itu dengan kasus yang tadi, inilah sudut pandang dari teknik logistik. Dan yang terakhir, adapun kesimpulan yang bisa kita dapati, yaitu perusahaan manufaktur merupakan sistem yang terintegrasi dan yang menuntut sinergi antara teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Peningkatan kerja hanya dapat dicapai melalui keputusan terpadu, sehingga kualitas meningkat, serta biaya yang ditekan dan keberlanjutan usaha jangka panjang dapat terjaga dengan baik. Oke, itu dia dari apa itu sih perbedaan dari teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Nah, bagaimana ketiganya untuk menyelesaikan suatu masalah dalam suatu perusahaan. Jadi semuanya mempunyai peran-peran tersendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pengucapan. Sama. Uh, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.